Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah paring aman, lancar dan barokah. Pemirsa LDI TV yang bahagia dan yang kami banggakan, alhamdulillah di tahun ini kita oleh Allah masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan lipatan pahala, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan berkah. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengisi bulan Ramadan, beliau selalu menderes Al-Quran bersama malaikat Jibril, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah mir Ramadan fayadara suhu Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minarrih ajwadu bil khair minarrihil mursalati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan paling dermawannya Rasulullah itu di bulan Ramadan, di saat Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Dan di setiap Ramadan, di setiap malam di bulan Ramadan, ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril, beliau selalu menderes Al-Quran. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan dibanding angin yang dilepas. Inilah yang perlu kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan dengan mengisi, menderes bersama malaikat Jibril. Dan di dalam kesempatan kali ini sedikit saya akan sampaikan keutamaan membaca Al-Quran sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah membaca Al-Quran merupakan sebaik-baiknya ibadah. Rasulullah SAW bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, bahwa lebih utamanya ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Di dalam menghatamkan Al-Quran ada beberapa cara bagaimana kita bisa menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Bisa dilakukan dengan membaca 2 lembar sebelum sholat wajib, setiap sholat wajib, atau kalau nggak bisa setelah sholat wajib 2 lembar
maka dalam satu hari 10 lembar, dan 10 lembar itu sudah lebih dari 1 juz. Jika kita lakukan dalam 1 bulan, berarti kita bisa menghatamkan membaca Al-Quran 1 kali. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan lipatan pahala, yaitu diterangkan dalam sebuah hadis, an Abdillah bin Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Nah, maka kita bagaimana bisa berlomba-lomba dengan lipatan pahala yang Allah berikan. Yang ketiga, dengan membaca Al-Quran, kita oleh Allah akan diberikan keutamaan lagi, yaitu Al-Quran akan memberikan syafaat kita nanti di hari kiamat. Ketika kita membutuhkan pertolongan, maka Al-Quran akan memberikan pertolongan pada kita, memberikan syafaat pada kita. Sesuai sabda Rasulullah SAW, an Abi Umamah al-Bahili, qala Rasulullah SAW, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat dengan menjadi penolong, menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Kemudian yang keempat, dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah, yaitu di dalam riwayat hadis qudsi, Allah yang maha luhur berfirman, man sagolahul qiraatul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdolah sawabis sa'ilin wa fadlul Qur'an ala sa'iril kalam kafadlillah ala khalqihi. Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran sehingga dia tidak bisa membaca dengan zikir-zikir yang lain, sehingga dia tidak sempat meminta padaku, maka aku akan berikan yang lebih utama padanya daripada apa-apa yang aku berikan kepada orang yang minta dan saya kasih. Dan keutamaan Al-Quran atas semua kalam, sebagaimana keutamaan Allah mengalahkan atas makhluknya. Dan yang kelima, dengan membaca Al-Quran, dengan gemar membaca Al-Quran, kita akan memiliki kelebihan yang lain, yaitu dikelilingi oleh para malaikat. Sabda Rasulullah SAW an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah SAW, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'asyafaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alai syakun lahu ajroni.
orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir di dalam membaca Al-Quran, maka dia bersama malaikat yang mulia dan malaikat yang berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan dia merasakan beratnya membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala, yaitu pahala dia membaca Al-Quran dan pahala dia mempersungguh di dalam membaca Al-Quran. Pemirsa LDI TV yang saya muliakan, yang saya banggakan, karena terbatasnya waktu, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan sedikit tentang keutamaan membaca Al-Quran. Bila ada kata yang salah, bila ada yang kekurangan-kekurangan, kami sebagai manusia biasa mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.